Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Mendefinisikan tradisi sangat penting, sebab disinilah letak penting untuk menjawab perdebatan antara Katolik Roma dengan Kristen Protestan. David H. Kelsey memberikan definisi umum yang baik untuk tradisi. Baginya, tradisi adalah proses gereja dalam menggunakan kitab suci untuk memelihara identitas Kristen. Serupa dengan Kelsey yang menekankan tradisi sebagai penggunaan terhadap kitab suci, Van Hooser menyatakan tradisi sebagai sebuah pertunjukan komunitas orang percaya menafsirkan kitab suci di dalam kehidupan dan pemikiran mereka. Tetapi, definisi dari Kelsey dan Van Hooser belum cukup spesifik, sebab setiap gereja menggunakan tradisi secara berbeda-beda, khususnya antara Katolik Roma dan Kristen Protestan. Definisi yang menarik diberikan oleh Heiko Augustinus Obermann. Obermann memberikan terminologi tradisi 1 dan tradisi 2. Dalam pengertian tradisi 1, gereja menggunakan tradisi sebagai kerangka penafsiran yang benar terhadap Alkitab. Pandangan tradisi 1 banyak dijumpai pada gereja mula-mula. Tradisi yang dimaksudkan adalah rule of faith atau regula fidei atau aturan iman. Michael F. Bird mendefinisikan rule of faith sebagai garis besar umum kepercayaan Kristen yang beredar di gereja abad kedua. Meskipun disebut sebagai garis besar atau garis haluan, rule of faith tidak berbentuk pernyataan-pernyataan, melainkan sebuah narasi. Sebagaimana tampak dalam tulisan Irenaeus, kredibilitas rule of faith tidak diragukan sebagai penyimpan tradisi apostolik tentang Yesus Kristus. Van Hooser menyatakan bahwa rule of faith menyediakan pembacaan yang integratif antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu pembacaan secara kristosentris dan eskatologis. Rule of faith dapat dikatakan sebagai ringkasan metanarasi Allah, yaitu sejarah penebusan Allah. Sedemikian pentingnya rule of faith, sehingga rule of faith menjadi penjaga orang Kristen dari ajaran-ajaran sesat. Lalu, bagaimana dengan tradisi 2? Tradisi 2 menyatakan bahwa firman Allah memiliki dua sumber yang berbeda, sebagaimana yang diyakini oleh Katolik Roma, yaitu tradisi lisan dan Alkitab. Tradisi lisan diturunkan kepada Paus dan para uskup secara kolektif sebagai penerus dari Rasul Petrus, sang pemimpin gereja. Meskipun secara kolektif diberikan kepada magisterium, yaitu Paus dan para uskup, penentu yang penuh, tertinggi, dan universal atas gereja adalah Paus sendiri. Secara historis muncul tradisi 2 ini dimulai sejak zaman Basil dari Kaisarea tahun 330 sampai 370 Masehi. Basil mengklaim sejumlah tradisi di luar Alkitab sebagai tradisi yang diturunkan secara lisan oleh para rasul dan memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Agustinus bahwa dirinya tidak akan percaya kecuali di bawah otoritas gereja Katolik. Ward melihat bahwa Katolik Roma salah memahami perkataan Agustinus. Ia tidak bermaksud untuk mengesahkan tradisi gereja memiliki otoritas yang terpisah dan setara dengan Alkitab, melainkan gereja sebagai pemberita dan pengajar Alkitab. Satu lagi tambahan terhadap definisi Obermann,
adalah tradisi nol yang dikemukakan oleh Alistair McGrath. Tradisi nol adalah sebuah bentuk penolakan secara total terhadap tradisi dan lebih memprioritaskan penafsiran pribadi. Tradisi nol menempatkan penilaian pribadi individu di atas penilaian secara umum gereja Kristen mengenai penafsiran kitab suci. Itu adalah resep untuk anarki. Dan seperti yang ditunjukkan dengan sedih oleh sejarah reformasi radikal, bahwa anarki tidak lambat berkembang. Setelah menjelaskan definisi dari kecukupan Alkitab dan tradisi gereja, kini tiba saatnya untuk mengusulkan relasi antara doktrin kecukupan Alkitab dan tradisi gereja. Untuk mempertunjukkan relasi tersebut, maka saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah doktrin kecukupan Alkitab meniadakan penggunaan tradisi Alkitab? Yang kedua, bagaimanakah relasi yang tepat antara Alkitab sebagai satu-satunya sumber yang memimpin kepada keselamatan dan ketaatan dengan tradisi gereja? Lalu yang terakhir, yang ketiga, tradisi seperti apakah yang perlu dipertahankan di dalam berteologi? Herman Bavinck menyatakan keniscayaan tradisi di dalam berteologi. Oleh karena itu diperlukan sebuah tradisi yang menjaga keterhubungan antara kitab suci dan kehidupan keagamaan di zaman kita ini. Tradisi dalam arti yang tepat adalah interpretasi dan penerapan kebenaran abadi dalam bahasa sehari-hari dan kehidupan generasi sekarang. Kitab suci tanpa tradisi seperti itu tidak mungkin. Tradisi menghubungkan kebenaran Alkitab yang kekal dengan situasi orang percaya yang partikular. Stephen R. Holmes menjelaskan bahwa penggunaan tradisi adalah sebuah pengakuan orang Kristen tentang keterikatannya terhadap sejarah. Ia menggunakan doktrin penciptaan yang disandingkan dengan doktrin inkarnasi dan doktrin persekutuan dengan Kristus atau union with Christ untuk menjelaskan keterikatannya tersebut. Pertama, Holmes menyatakan bahwa sejarah adalah ciptaan Allah yang baik. Agustinus di dalam Confession menyatakan bahwa sejarah dunia adalah bagian dari kejatuhan, sehingga manusia perlu dibebaskan darinya. Sejarah membawa manusia jauh daripada kesempurnaan yang tidak dibatasi oleh waktu. Namun demikian, bukti dalam Alkitab menyatakan tidak selalu demikian. Kejadian 1 sampai Kejadian 2 menyatakan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik. Inkarnasi membuktikan bahwa anak Allah mengizinkan dirinya untuk terikat dengan sejarah. Lukas mencatat bahwa Yesus bertumbuh seiring dengan sejarah yang bergerak maju. Lukas 2 ayat 52. Sejumlah pengajaran Yesus juga merupakan tradisi Yahudi. Melalui inkarnasi, Yesus menyatakan bahwa Dia memberikan dirinya terikat sebagai orang Yahudi keturunan Daud untuk dapat menggenapi perjanjian lama. Karena keterikatan terhadap sejarah tidak perlu dipandang negatif. Demikian juga keterikatan terhadap tradisi. Saya sejauh ini berusaha untuk berargumen bahwa karena doktrin penciptaan, lokasi historis adalah sesuatu yang baik. Tradisi yang kita warisi adalah bagian dari lokasi kita dalam sejarah. Dan dalam melakukan teologi diperlukan untuk berhubungan dengan tradisi. Dalam argumen yang kedua, untuk menyatakan keniscayaan tradisi dalam berteologi, Holmes menyatakan bahwa frasa yang umum dalam surat-surat Paulus
In Christ, kata in Christ bukan hanya sekedar ketergabungan seorang Kristen dengan orang Kristen di seluruh abad dan tempat. Doktrin gereja yang tidak kasat mata. Satu orang Kristen memiliki relasi yang khusus dengan orang Kristen lainnya, baik yang pernah ia temui maupun belum, karena terpisah secara geografis ataupun terpisah karena waktu. Relasi tersebut adalah sebuah relasi antar anggota tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Roma 12 ayat 1. Lalu ada 1 Korintus 12, Efesus 4. Dengan menggunakan tradisi gereja di dalam berteologi, setidaknya terdapat 3 manfaat. Pertama, menghargai kesaksian para pendahulu iman yang telah memperjuangkan imannya. Kisah mereka menjadi teladan bagi orang Kristen di masa kini dan masa mendatang. Dengan demikian, mereka menjadi teladan untuk dicintai dan dipelajari, yang tulisan-tulisannya menguatkan tanpa menambah ajaran kitab suci, dengan cara yang sama seperti kehidupan para orang suci yang diperkuat tanpa menambah teladan Kristus. Kedua, tradisi dapat menyediakan kerangka penafsiran yang baik, seperti pada penjelasan Rule of Faith. Sebuah penafsiran yang sama sekali tidak didukung oleh satu tradisi manapun patut dicurigai. Ketiga, penggunaan tradisi juga berguna di dalam apologetika. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa para reformator menggunakan tradisi gereja mula-mula untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan selaras dengan tradisi tersebut. Doktrin kecukupan Alkitab, khususnya bahwa Alkitab tidak dapat ditambahi dan Alkitab dapat menafsirkan dirinya sendiri, adalah doktrin yang berasal dari tradisi gereja abad permulaan. Patut diingat bahwa ancaman yang dihadapi para reformator adalah Anabaptis yang sama sekali menolak penggunaan tradisi. Dalam video berikutnya akan saya sajikan penggunaan tradisi, sebuah penafsiran yang relatif terhadap Alkitab yang absolut, dan penggunaan tradisi dalam kesesuaiannya dengan Alkitab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.